Kamu punya resto dan lagi mikir, kok resto sebelah yang biasa-biasa aja bisa viral, tapi punya kita justru enggak. Padahal kamu udah coba berbagai promo, diskon, bahkan ganti-ganti menu, tapi hasilnya tetap gitu-gitu aja. Nah, hati-hati nih teman-teman. Banyak resto yang gagal viral bukan karena makanannya yang nggak enak, tapi karena salah strategi konten. Kalau caranya keliru, bukannya rame, tapi yang ada malah dapet capeknya aja nggak sih bikin konten? Jadi di video kali ini, aku bakal kasih kamu 3 strategi simple yang paling efektif biar resto kamu bisa viral dan mulai kebanjiran order tanpa harus bakar duit buat diskon. Simak videonya sampai selesai ya. Oke, tips yang pertama, bikin resto kamu layak difoto. Di era sekarang, pelanggan bukan cuma makan, tapi mereka juga sambil bikin konten nggak sih? Karena itu, visual di resto kamu harus mendukung, mulai dari plating yang rapi, packaging yang branded, lighting yang bagus, sampai sudut meja yang estetik. Semakin enak dilihat, semakin besar juga peluang makanan kamu masuk ke TikTok dan Instagram mereka. Dan percayalah teman-teman, satu foto estetik dari pelanggan bisa ngalahin 1000 iklan berbayar. Kalau tempat kita enak dilihat, mereka juga bakal posting dengan sendirinya nggak sih? Dan itu juga bakal jadi promosi gratis yang impact-nya gede banget. Tips yang kedua, konten simple, one take, dan konsisten. Konten itu bukan cuma soal estetika dan efek keren, tapi soal gimana pelanggan bisa langsung ngerti apa yang kamu jual. Makanya, video pendek yang durasinya cuma 5-10 detik, yang one take, justru lebih sering viral. Misalkan kamu bikin video singkat proses masak, plating, buka orderan, atau cuma reaction pelanggan doang. Nah, konten sederhana tapi rutin jauh lebih kuat loh teman-teman impact-nya dibandingkan konten yang bagus tapi malah jarang posting. Tips yang ketiga, pakai 3 format konten viral F&B. Kalau kamu mau kontennya cepet naik, pakai format yang peluang viralnya paling tinggi. Ada 3 format konten yang selalu bisa bantu resto kamu naik. Yang pertama, menu bestseller. Tunjukin menu yang paling laris dan jelasin kenapa banyak yang suka. Seperti apakah rasanya yang emang unik, atau hasil kolaborasi dengan influencer mungkin, atau ada bahan spesial yang bikin beda dibandingkan menu-menu yang lain. Bikin orang makin penasaran buat coba menu bestseller kamu. Yang kedua, ada behind the scene. Ajak audiens untuk ngintip dapur kamu, misalkan nih dari proses persiapan bahan, proses masak, plating, sampai packing. Format ini bikin orang lihat usaha, kualitas, dan kebersihan resto kamu. Dan dengan tipe konten yang kayak tadi, itu otomatis ningkatin kepercayaan customer kamu juga. Yang ketiga, ada customer reaction. Kamu bisa rekam reaksi pelanggan yang beneran baru coba pertama kali nih. Misalkan, ekspresi pertama ketika nyobain menu baru, komentar jujur, atau sekedar testimoni spontan. Nah, momen-momen kayak gini nih yang jauh lebih dipercaya daripada konten verbal, karena ya orang selalu percaya reaksi real nggak sih? Nah, itu dia cara bikin resto kamu viral dan kebanjiran order. Kalau kamu mau resto kamu makin cepet, kadang effort banget nggak sih harus ngurusin konten, bahkan mungkin artikel di Google sampai exposure, dan itu butuh waktu dan tenaga ya. Tapi teman-teman tahu nggak sih, ada aplikasi kasir yang udah ngebantuin semua kebutuhan itu. Namanya Tantri. Di Tantri, kamu dibikinin konten yang siap posting dan dibuatkan artikel Google SEO biar resto kamu gampang ditemukan di Google. Jadi, kamu tetap bisa fokus nih ngurusin rasa, operasional, dan pelayanan. Sementara Tantri, aplikasi kasir yang serba bisa ini bisa bantu resto kamu makin terlihat secara online. Kalau kamu tertarik pakai aplikasi kasir Tantri di resto atau kafe kamu, klik link di bawah ini untuk info selengkapnya ya. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!